Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Semoga solawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi sesudahnya. Kita bertemu lagi dalam Sirah Nabawiyah bagian 113. Umi Nini doakan semua yang mendengarkan Sirah Nabawiyah dikaruniakan Allah umur yang panjang, sehat afiat jasmani rohani, rizki yang berkah, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Masih dalam COVID pandemi ini, COVID-19 pandemi ini, tetap kita ikuti aturan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, dianjurkan oleh pemerintah, selalu prokes. Jadi untuk menjaga diri kita sendiri agar tetap sehat walafiat. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagian yang 113 ini adalah serangan gencar. Dalam penggalian itu orang-orang munafik menunjukkan secara enggan. Mereka sengaja menampakkan diri seperti orang lesu dan tidak memiliki kemampuan. Banyak yang diam-diam melarikan diri ke rumah masing-masing. Sementara setiap sahabat muslim pasti meminta izin kepada Rasulullah SAW jika mempunyai suatu keperluan. Kemudian setelah selesai, kembali lagi bekerja pada penggalian. Parit telah selesai digali ketika pasukan musyrik datang melihat jumlah musuh sebesar itu. Orang-orang munafik dan mereka yang lemah jiwanya seketika menggigil ketakutan. Mereka langsung berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sampai mereka berkata dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami selain tipu daya. Pasukan musyrik terkejut sekali ketika melihat ada parit yang terlalu lebar di depannya untuk diseberangi. Ini perbuatan orang pengecut. Jadi mereka sambil berputar-putar mencari rongga parit yang sempit untuk dilompati, amarah mereka menggelegak bukan main. Belum pernah dalam sejarah peperangan orang Arab melakukan strategi seaneh ini. Sambil tersenyum, pasukan muslim mewaspadai gerakan musuh. Dengan tangkas, mereka menghujani anak panah lawan yang mencoba mendekati parit. Kemudian muncul sekelompok penunggang kuda Quraisy yang tangguh. Mereka adalah Amir bin Abdul Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, Dirar bin Khattab, dan lain-lain. Dengan nekat mereka terjun ke parit dan berhasil sampai ke seberang. Namun Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang muslim mengepung tempat itu. Melihat Ali bin Abi Thalib, Amir bin Abdul Wud yang pemberani menantang duel. Ali pun menghadapinya. Mereka berputar-putar dan suara denting pedang beradu demikian kerasnya, masing-masing memekik nyaring ketika mereka saling menebas dan menangkis. Ali bin Abi Thalib berhasil merobohkan musuhnya. Kaum muslimin yang lain berhasil mendesak para prajurit Quraisy ke tepi parit sehingga mereka mundur tunggang langgang.
Ikrimah bin Abu Jahal sampai meninggalkan tombaknya melihat serangan ganas para prajurit muslim. Ketika dalam keadaan segenting seperti ini, lagi-lagi kaum muslimin dikhianati. Pengkhianatan Yahudi, yaitu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ada 3 kelompok Yahudi di kota itu. Mereka adalah Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Namun, akibat ulahnya sendiri, Bani Koinuko dan Bani Nadir terusir dari Madinah. Kepada pemimpin Quraizah, inilah Huyai bin Khotob, pemimpin Bani Nadir, datang menghasut. Ka'ab bin Asad al-Quraisy, pemimpin Bani Quraisyah, akhirnya membukakan pintu bentengnya setelah Huyai menggedor berkali-kali. Ka'ab, aku datang bersama Quraisy dan Ka'ab, aku datang bersama Quraisy dan Gotofan berikut para pemimpin mereka. Semuanya sudah berjanji kepadaku untuk tidak pulang sebelum dapat membinasakan Muhammad dan para pengikutnya. Mendengar kata-kata Huyai, Ka'ab menjawab, celakalah engkau Huyai. Tinggalkan aku dari urusanku. Aku tidak melihat diri Muhammad, melainkan sosok orang yang jujur dan menepati janji. Namun, Huyai terus membujuk sampai akhirnya Ka'ab pun setuju untuk mengkhianati kaum muslimin. Mulailah Bani Quraisyah mengincar benteng tempat kaum wanita dan anak-anak muslim berlindung yang dijaga Hasan bin Thabit. Sofiyah bin Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW, dan adik perempuan Hamzah melihat ada seorang laki-laki Yahudi datang mengendap-endap mengelilingi benteng. Sofiyah segera memberitahu Hasan bin Thabit, "Wahai Hasan, lihat, ada orang Yahudi mengelilingi benteng ini. Demi Allah, aku khawatir ia akan menunjukkan titik lemah benteng ini kepada pasukannya Yahudi. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat sedang bertempur di garis depan. Hampiri orang itu dan bunuh dia. Engkau tahu sendiri bahwa aku bukanlah orang yang mahir dalam bunuh-membunuh," jawab Hasan. Sofiyah yang gagah berani itu mengambil sepotong tiang dan memukul orang Yahudi itu sampai mati. Karena tindakan ini, kaum Yahudi tidak berani terang-terangan menyerang benteng yang mereka kira dijaga dengan kuat. Apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mengetahui bahwa Bani Quraisyah berniat menikam dari belakang? Orang Yahudi adalah pedagang dan ilmuwan yang jauh lebih unggul dari Ansor yang terdiri atas Aus dan Khazraj. Namun, ketika melihat pemeluk Islam meningkat pesat, orang Yahudi khawatir mereka akan kalah dalam perdagangan dan pengetahuan. Kemudian mereka menolak kerasulan Muhammad SAW dan mentertawakan ajaran beliau. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita bertemu esok dan jangan lupa kita selalu setiap saat bersolawatlah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia pilihan, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia, dan kita harus mengikuti tuntunan dan sunnahnya dan bersolawat agar kelak insya Allah di yaumil akhir kita layak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.